ayyakhudha minhu al-iman. Terhadap Allah kita tidak boleh merasa aman. Apa yang kita khawatirkan mengambil daripada orang mukmin akan iman. Kita ada rasa khawatir. Kita ada merasa takutan. Maka sehebat apapun kita, kada boleh merasa aman dari azab Allah. Tapi sejelik apapun kita, kada boleh merasa putus asa dari rahmat Allah. Nang hebat kada boleh merasa aman, yang kada hebat kada boleh merasa putus asa. Maka itu sahabat Ibnu Mas'ud berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Puja sahabat Ibnu Mas'ud, ya Allah, aku meminta iman jangan sampai murtad. Wa na'iman la yanfadu, dan nikmat jangan hilang. Kurangnya masih hidup, nikmat hilang. Makan kerupuk kadang apa, gigi pilihannya hilang ngarannya. Makan undang gelas ada kawa, ada berduit, hilang nikmat. Ada undang gelas sing nyamanan, ada nang berduit kolesterol, ada nang ada kolesterol ada berduit. Jadi mau kata raja kita ada aja jalannya, nang berduit berpantang, nang kada berduit pang kada menukar. Nukar makan daging bermasalah. Jadi habis nikmat, jangan sampai nikmat nih hilang. Umur masih ada, nikmat hilang, jangan. Kemudian wakurata ainin layan qatik. Kesejukan, ketentraman jiwa jangan putus. Walaupun kita tuha, tapi kita makin tentram jiwa. Kenapa? Karena ittihad dan nafsi wal qalb. Jiwa kita dan hati itu nyatu. Nyatu dengan apa? Ma'allah Azza wa Jalla. Jangan putus hati sejuk bersama Allah. Kayak apakah hati tetap sejuk bersama Allah? Wa murafaqata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jinanil khuldi. Kemudian yang keempat, Sidin meminta agar dapat mengawani Nabi di dalam surga yang kekal abadi. Ini doanya. Makanya orang-orang hebat itu siang malam menangis. Yang banyak ilmu menangis kalau ada ilmu ada amalkan. Yang beramal menangis kalau amalnya kada ikhlas. Yang ikhlas menangis kalau kada husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Akhir zaman iman kita ini betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Ayat jannah. Ujar Allah, bakal mencoba aku akan kamu sekalian. Tapi bisyai'in itu dengan sesuatu yang kecil. Kada apa belum. Segelintir cuman ujian di dunia ini sedikit kecil dibanding akhirat. Apa ujian yang Allah berikan? Minal khaufi, daripada merasa takut. Di Palestina siang malam merasa takutan. Akhirnya ketutuhan takutan, wani jadinya. Wani mati. Dia punya prinsip aiskariman au mursyahidan. Hidup merdeka atau mati syahid. Ini pilihannya. Maka bila anaknya mati terbunuh, mamanya tertawa masih. Karena memandang anaknya sudah di surga. Makanya ini menunggu giliran aja lagi. Apabila anak masuk surga. Bila lakas mati, lakas surga. Bila lambat mati, lambat surga. Makanya kada mau pindah dari Palestina tuh. Kenapa? Karena ia melihat surga di hadapan. Orang Israelnya melihat malampir di hadapan. Jadi ketahuan sikitnya dapat wani mati. Kalau orang Islam di situ ini wani mati.
Karena bilanya mati surga. Karena mati syahid. Itu minal khauf namanya. Ini dialami oleh orang Palestina. Nah, ada satu wawancara. Kenapa negara Arab tidak membantu? Karena kalau membantu, kena negara lain membantu juga ke Israel. Perang ketiga. Kalau perang ketiga ibarat film India, itu hampir tamat dah. Kalau tuan takurnya mati, pada main lagi film. Maka secara zahir lahan Palestina untuk surga. Jadi memberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga karena mempertahankan dua, satu agama, yang kedua negaranya. Makanya mati syahid. Nah, itu namanya minal khauf, ada merasa takut. Wal ju' dan kelaparan. Ada nang seminggu kada makan. Ada saya melihat wawancaranya tuh. Banyu nang diminum bukan banyu bersih. Banyu kotor yang tercemar itu diminum. Karena minuman gede-gede. Ada pabrik roti di bomnya. Dia bisa makan apa-apa. Dia minta sedekah, minta tolong dengan orang tua. Paman tolong kasih makanan. Amun kata kawa aku, ading gue jadi. Ya paman aku gini 3 hari sama ada makan. Itu namanya walijo. Ini ada pada Palestina ayat Al-Quran. Jadi ayat itu nanti terjadi. Ini terjadi di Palestina sudah. Ini di hujung-hujung sudah. Di hujung-hujung dunia sudah. Takut siang malam orang di Palestina tuh. Bila berbunyi bom takutan. Nah, kemudian waljo setiap malam kelaparan apa yang dimakan? Kirim makanan di bomnya tahambur. Habis tempuh yakin tahambur. Habis di bomnya. Bukan tanggung-tanggung, tidak beri kemanusiaan lagi. Nah, waljo wa naqsim minal amwal. Harta ada lagi. Mana harta ada? Rumah habis kipai. Rumah sakit habis, mobil habis, Honda habis, baju habis terbakar. Dan ada lagi harta habis. Sebatang kara hidup di dunia. Wal ampus. Jiwa banyak korban. Sudah puluhan ribu nang berkorban sudah. Yang mati dalam peperangan ini sudah puluhan ribu, matinya mengganaskan. Itu namanya wal ampus. Jiwa banyak terabangan. Tapi ujung ayat ternyata Allah menghendaki surga. Wa basyiris sabirin. Ulun melihat tafsirannya air jannah. Kata Allah, berikan kabar gembira hai Muhammad kepada orang-orang yang bersabar. Apa kabar gembira? Surga balasannya. Makanya kita doakan nang sudah wafat mudah-mudahan berataan masuk surga. Nang belum mudah-mudahan diselamatkan. Karena bila kada amankan timbul perang ketiga, itu sudah hampir akhir-akhir tanda-tanda kiamat. Dalam kitab Asratus Sa'ah punya ayah ada gambar ayah 15 macam tanda-tanda nanti bala akan diturunkan Allah sehingga nanti kiamat hari. Itu ada 15. Jarang saya mengungkapkan. Kalau kuden apa kabun lagi, tagah kabun siapa nafis. Ini sekilas info aja. Bahwa kiamat memang kada lawas lagi. Kenapa? Karena tanda-tanda sudah bermunculan ayat Al-Quran ini. Ternyata semuanya itu ada pada Palestina. Minal khauf, rasa takut ada di sana. Walju, kelaparan ada di sana. Wanapsim minal amwal, habis hartanya hangus ada di sana. Wal ampus, jiwa banyak habis ada di sana. Tapi hujung ayat nang matian air jannah. Allah berjanji innallah la yukhliful mi'ad. Tinggal kita lagi menguji keimanan kita kepada Allah. Apa yang terjadi? Jangan ditewas. Kenapa Allah akan membantu? Memang itulah jalan kehidupan kita di alam dunia. Allah menghendaki naik pangkat, maka dikasih ujian yang berat. Makin berat ujian, makin naik pangkat di sisi Allah. Yang penting kita, Allah selamatkan ini, kita menjaga iman. Jangan sampai iman diambil Allah. Ujar Imam Abu Hanifah, 3 macam penyebab iman dikhawatirkan diambil Allah. Pertama, karena kada pernah hidup bersyukur. Kita nih hidup bersyukur aja dapat nikmat iman nih. Jangan
guru Muaz ulun ke rumah Sidin, guru sekumpul bepasan di Sidin. Nang diingat tuh nikmat aja, jangan mengingat bala. Yang diingat kebaikan, jangan mengingat keburukan. Sakit hati, kebaikan aja nang diingat. Jangan mengingat keburukan. Apabila kita mengingat keburukan, terluka hati. Tapi kalau kita mengingat kebaikan, kita bersyukur. Coba lihat anjing. Anjing tuh nang diingatnya nikmat aja. Ini kada mengingat apa namanya keburukan majikannya, ada ingatnya. Anjing tuh mengingat kebaikan majikannya, dia tidak mengingat keburukannya. Anjing tuh kalau diheragu diberi makan setiap saat inya beparak awan majikannya, tandang majikannya, ngek giginya, ikutlah. Kan ikut anjing. Kenapa? Karena dia ingat bahwa namanya Pak Mir makaninya. Coba tarai kita singgah di rumah orang dan dengan anjing, sifat anjing orang, wadah tungamnya coba tarai. Kenapa? Kita tidak ada kebaikan untuknya. Jadi kenapa nang diingatnya? Ada kitab menerangkan anjing tuh 3 hari aja kita beri makan 3 tahun ya akan melupakan kebaikan kita tuh ada lupa. Tapi kalau orang sambur sekali kita berbuat jahat lawannya 3 bulan ya pinandu masih di Banjar tuh orang ini memukul orang sambur kada short mati buka kada mati tapi sudah tuh karena mukul deh masuk ke lubang kada pergi cari hilang padahal paling mati di sini. Rupanya dendamnya pasnya mandi di ke sumur ular sambur mahadang deh. Di antara banyaknya pinanduangnya patoknya mati di tempat. Ternyata inilah nang pernah memukul ular sambur kada mati. Rupanya ular sambur itu ada di matanya tuh yang menyimpan dendam. Makanya pian kalau termimpi di kapung ular sambur jangan dihitung. Cepat bini pendendam juga akan Beraya macam-macam ya dah. Kalau anjing dia punya kelebihan. Anjing itu dalam kitab Kasyifatus saja halaman 40 jangan salah. 12 macam kelebihan anjing. Namun ulun jelaskan hari ini sampai maghrib kan selesai. Karena ulun memang ada hafal ya. Di antaranya kelebihannya ia tidak pernah melupakan kebaikan. Di sebelah kampung kami, cuma kada nyambat saya berapa hal kampungnya. Kalau pada guguhan aja nih. Tapi kan kebaikannya bukan cerita keburukan. Orang ini baik dengan anjing. Anjing itu diberi makaninya, anjing itu diheragunya, anjing itu diminuminya, pulhakannya kurungan. Baik dengan anjing, anjingnya ingin begarit. Sekalinya meninggal dunia orang itu. Meninggal di antara orang tukar pemakaman, anjing itu 4. Ya kawan saya itu 7 hari orang memperhatikan anjing itu hari-hari ke kuburan. Dudukan di atas kuburan dunia. Cuman tahu amnya tuh apa yasinan kah? Itu masalahnya. Tapi inya tahu balas jasa. Makanya kita nih kalau mengingat kebaikan kita berterima kasih. Anjing aja berterima kasih orang majikannya. Padahal sudah meninggal orangnya. Kenapa? Karena nak ingat di inya tuh kebaikan. Anjingnya kada mengingat kejahatan. Kada mengingat anjing. Takutnya orang yang bingung anjing. Walaupun disipak anjing dong, nyara diingat itu, nyara diingatnya kita suap di rumah kaninya. Namun biar kita percaya, ingon anjing, ambil anjing lagi heloi. Hati-hati mengingon jangan dijilatnya. Ragu gugus, kada bakal ikut kejitat. Walau kita humbang, walau seharian kada kita beri makan nih, tapi kita pernah memberi makan nih, inya kada pernah marah. Kita tinggalkan 2 hari kelaparan anjing, datang kita, nah kitik-kitiknya. Memberi marah, dedenya dendam. Ini belalah terus ngam hidup dede. Kenapa? Inya ingat kebaikan kita tuh. Makanya jadi usah kumpul lah nak nyaman hidup tuh. Ingat kebaikan, jangan mengingat keburukan. Yang diingat nikmat, jangan mengingat resiko.
Mun anak berbini 2, kawin aja. Kan semua ingat resiko. Hambur mangkok dulu. Amun ingat resiko ada jadi coba lah saya hambur mangkok. Dah kok ada nyuruh kawin kata. Orang nyuruh kan. Kita ini mengingatnya nang buruk. Jadi kalau kau kawin bahaya, maka kan jadi. Nang ingat jangan ngintuk, selesai toh. Orang sudah tuh istrinya. Tapi resikonya jangan diingat. Mangkok tahambuk lantak dia lah, nah piring pacah kalau masalah, tapi janganlah aku menyentuhkan mereka sampai sudah paham begitu. Jadi kita ini nang diingat nikmat aja, supaya kita ini hidup selalu bersyukur. Amun takdir kita ada nang lebih baik bulan ini ada aja tuh, mentakdir kita ada, setiap orang bahari bisa meramal, orang bahari itu kan banyak bisa meramal. Wah ini kita petiwannya lagi meramal. Kadang tangannya diramalnya, garisan tangan nih, perajakian segala macam ada dulu. Ini suka meramal deh, pada nahunya pada Tuhan gitu. Nah, jadinya kada enak lagi karena banyak pengajian sudah. Jadi berenai walaupun menurut inya firasatnya kayak ini berenai aja, ada berbunyi. Jadi orang ini meramal nasib anak orang ini bakal mati di sambar buaya. Pindahannya ketika pegunungan, rumah di pinggir sungai jualnya. Pulang ke gunung begena di gunung kan kada ada banyu. Jadi buaya di gunung dah, menjadi juga buaya itu buaya darat, buaya laut kan sudah sampai ke sana begitu. Jadi sekalinya gono ada anak tuh 4 begawi kawitan, 4 mencangkul, cangkul betis. Sekalinya luka, infeksi, benana, buruk mati. Sekali disediki apa sebab? Ternyata cangkulnya cap buaya. Makanya pilihan menukar cangkul jangan cap buaya, menukar cap angsa kan, cap hayam kah? Nya kada mati, buaya mah mati menyambar nang ngaran takdir. Ada buaya laut cangkul, tapi tetap cap buaya. Berarti matinya disambar buaya. Buaya nang hinggap di cangkol. Jadi kita ini sehebat apapun kada khawatir menembus pagar takdir Allah. Maka hidup kita nyaman bersyukur aja. Yang diingat nikmat aja, jangan mengingat nang bala, jangan mengingat keburukan. Kalau kita ini selalu mengingat keburukan orang, ngalih hidup. Orang buruk berdatang ya Pak. Kalau mengingat salah orang, kita kada akor hidup. Orang itu juga bila mengingat salah kita ada apa juga? Karena setiap kita punya salah. Mana dalilnya? Al insan mahalul kata wan nisyan. Tapi yang diingat bukan salahnya, yang diingat kelebihannya, yang diingat kebaikannya. Jangan kalah kita dengan anjing. Anjing itu mengingat kebaikan, tidak mengingat keburukan, supaya iman dipelihara Allah. Kebaikan Allah yang kita ingat. Jangan ujian yang digenang. Kalau ujian yang digenang, karena timbul hidup mengaluh terus. Yang kedua, dikhawatirkan iman hilang karena kada pernah takutan mati. Kita nih sekali-sekali takutan mati. Orang di Palestina itu iman insya Allah dipelihara Allah. Karena siang malam takutan. Ada rasa takut. Apa anak kata dahulu, apa laki kata dahulu, apa bini kata dahulu. Ada nang perang itu katanya anaknya habis mati terbunuh dah. Dan bininya sudah juga tinggal inya lagi dapat tangkara. Jadi istilahnya gini pang hidup lagi. Nah habiskanlah untuk berperang. Orang kadang mati di tengah umur. Dia orang mati tengah umur. Kalau orang mati pasti habis umur. Nah esok mati, hari ini mati. Itulah prinsipnya lagi. Nah berani mati membela agama, membela negaranya. Nah itu orang takutan mati. Kalau kada ada takutan mati, dikhawatirkan nanti iman diambil Allah. Jadi kita ini ada siang malam merasa takut mati. Karena al-insan minat turab wa ala turab wa ila turab. Kita manusia ini dijadikan Allah dari tanah, kemudian hidup di permukaan tanah. Pada akhirnya masuk ke tanah juga. Bagi napang hidup berharap. Daripada kayaknya bermasalah genang di akhirat. Baik hidup santai saja. Nang diingat nikmat. Coba lihat ada orang tua kehilangan sepeda, tapi yang diingat ini nikmat. Kada mengeluh sidin ini motong karet tulang sesubuhan, lalu sepeda diendak di pinggir jalan. Sidin motong karet ke dalam kabun. Sekalinya ada kekanakan anak muda
lewat nang tanggung macal begadang malam-malam tuh sekalinya lewat, sekalinya melihat sepeda dicuntannya, tapi kan dihabisakannya ban aja sebelah nang di hadapan kan nyaman bang dibuka ban hadapan tuh sudah dibukanya ban sebelah, sisanya digantung ke pohon karet lalu tinggallah di atas pohon karet nang ban sebelah di bawahnya boleh nang Tuhani begitu melihat sepeda hilang, inya kada menggenang sepeda hilang tapi nya menggenang selama ini sudah bersepeda. Ya nang sidin, alhamdulillah ya Allah, aku 6 tahun kau titipkan sepeda, hanya hari ini kada bisa sepeda. Nah, sepeda engkau ambil lewat makhluk menyuntan. Ada apa? Hari itu engkau ya Allah yang memberi aku lewat pekerjaanku. Lalu aku bisa sepeda, nikmat aku bisa sepeda 6 tahun. Ini hari hilang sepedanya, kada mikir hilangnya, nya mengingat 6 tahun tuh. Bersyukurnya alhamdulillah di sini aku suah bersepeda. Hari ini aku belajar berjalan pulang. Sekalinya cari-cari tergantung di pohon karet. Melihat ada masih di pohon karet tapi bannya sebelah hilang. Alhamdulillah ya Allah, Kau kirimkan maling yang cukup pengertian. Bercucuntan gak dihabisakannya. Masih ada disisakan untuk aku. Nang tertinggal disyukuri. Jangan nang hilang. Bannya hilang, itu jangan digenam dah. Itu kan rezeki kita deh. Nang ada nih nang kita syukuri. Oh alhamdulillah masih ada. Lalu diturunkan, hendak ditunggangi kadarawa, terpaksa dipikul. Ayuha sepeda aja kita bergantian. Ikam 6 tahun memikul aku sudah. Aku hanya hari ini memikul ikam. Rupanya berat li sepeda aja. Marah si ikam memikul aku 6 tahun kemana-mana. Pada sepeda beratnya paling 10 kilo. Panat dan mikul. Awak bukan 10 kilo, 60 kilo beratnya. Hari-hari sepeda memikul kita. Nah, jadi kita dahulu dipikul sepeda. Wah ini kita mikul sepeda. Ada apa-apa. Jangan mengingat nang ininya. Nang diingat mana? Yang diingat 6 tahun ini sudah kita dipikul sepeda. Itu namanya orang mengingat nikmat, bersyukur namanya. Kemudian lagi yang ketiga, yang dikhawatirkan mati kada membuat iman itu karena suka menzalimi orang. Makanya kita nih berusaha cakap kita, perbuatan kita jangan mengalihi di orang. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan husnul khatimah, artinya mati dalam keadaan beriman. Kemudian yang kedua, ujar sahabat Utsman radhiyallahu an. Yang kedua min qibalil hafazah, terhadap malaikat hafazah, ayyaktubu alaihi ma yaqtadihu bihi yaumil qiyamah. Malaikat nang mencatat perbuatan kita Haina membuka cerita pada hari kiamat. Kan amal ibadah kita kan itu malaikat. Karena malaikat membuka cerita pada hari kiamat. Si Anu nih kemarin yang begini, si Anu nih yang begini. Kita harus ada merasa khawatir. Kalau di akhirat kita habis dibuka oleh malaikat semua kejahatan kita, maka malu di dunia kada semalu di akhirat. Di dunia ini aja kita malu. Bayangkan di akhirat kada peparakan je Nabi malunya, maka ada khawatir supaya buku catatan kita nang kada baik dihapus Allah. Nah, apa amalannya jar supaya catatan amal kita nih di akhir kita baik lalu diampuni Allah, nang kada baik dihapus. Satu, jangan kita banyak bercakap nang sia-sia. Mana cakap sia-sia? Cakap memandirakan orang atau tersia-sia. Kita nih jangan suka menceritakan ambat orang, jangan suka membicarakan dapur orang, dapur awak aja. Jangan membicarakan rumah tangga orang, rumah tangga awak aja. Karena kalau kita suka membicarakan aib orang, aib kita tertutup. Seakan-akan kita lebih baik dari orang. Padahal yang disambat karena orang. Seorang berkurang 6 tahun. Kan tak parah kita kalau. Nah kita ini kadang-kadang gatal, muntong, enak bosan sambat.
kayak orang tamakan garan kelati yang kada beresam, makanya getal, makanya menggaran kelati dibanyaki asamnya. Jadi siapa orang suka nyambeti orang itu namanya kurang asam, jadi dibanyaki asamnya. Biar kita nih hidup jangan pasti nyambeti orang, itu namanya cakap sia-sia. Di mana untungnya kita? Apalagi nih kita komen tersalah ulang, apa melihat di YouTube nih orang sudah bertuturkan berperang di komen ulang, kami salah mengomen ulang, nah kan malu handal. Makanya kita nih jangan berbicara kayak kami kayak Imran sama kayaknya Sidin juga. Jadi kita jangan mengkomen yang kita kada menguasai. Mun kita kada ahlinya jangan ikut bicara, karena bisa tersalah. Karena kita kada ahli di bidang situ, kita kada tahu ini siapa, lalu kita umpat menilai, bisa tersalah. Apalagi dia mendengar dari orang lah. Contoh gampang, kita nih ada pengantinan, sama pengantinan di Peret Atong. Siapa nang perkawinan? Adik mama kita. Nah kita udah bading sini, sama kada dulunya kada aku berangkat. Nang seikong memang susah. Pakai apa Peret Atong yuk, susah. Lalu berkirim pasan, awan kawannya yang seikong nih berduit aja, tapi inya menunggui bini anak beranak. Ada kawan juga kan kesalahan bersama kemarin, masa bini jangan beranak seorang, bertanggung jawab bersama lah. Ada kawan tulak tapi ini banyak duit, itu hitung tulak bela. Kan bersedekah itu kan tulak bala. Inna sadaqah tadfa'ul bala, apa tajlibu rizqa wa tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menarik rezeki yang belum ada, bisa nolak bala. Ini bini angak kena beranak. Nah sudah ubahnya aja kirimi. Nyana mengawinkan anak kirimi kan dan sanak tian juga. Anak kemanakannya kada peti ada juga berduit kirimi 100.000. Menitip dengan kawan. Dan seading menitip pasan, minta maaf aku kada kawat tulak, awak kada nyaman, duit kada pati ada. Nah itu pasannya. Nang seikong bertitip duit 100.000, coba lihat inya nyampaikan ke Peret Atong dong. Yang 100 mau lebih bertambah. Ada memang 100.000 tuh bang. Yang pasan ini bertambah lah, bisa bertambah. Anu aja dan sanak pian nanggung soto, nya kada kawat tulak, kenapa aja? Ujiannya kada berduit ya, beneran deh ya, susah banget kah? Tahu aja mau lihat ya, hanya nukar kulkas hanya kan itu ya. Lalu kan tambahannya kan, berarti kan alasan kan. Apabila kita umpat menyambeti, itu dia bisa kada hendak tulak ke keluarga, umpatnya kada berduit, tapi kulkas hanya aja, umpat menyambet juga. Padahal kita uji orang nerai itu bisa bertambah. Amon cerita bisa bertambah, tapi kalau berpasan duit kada mau bertambah. Maka itu kita jangan umpat bicara nang sia-sia, nang dikira kada terpakai, maka aberenai lebih aman. Begini apa kita maharong orang. Kita nih kadang tulak ke pengantin, tertuju banget maharong orang melihat pengantin bertatai. Sekalinya nang mama pengantin juga bertatai juga. Sekalinya mama pengantin juga berdandan bilang aja juga. Bilang mengantok mata bertatai itu. Apa mengantok? Namun nang kayak bulecan banyak di muka kasina. Berat pelupuk mata. Ya kenapa dia ndek ibu nih? Baiknya kan dapat anak lagi. Harap dihusung tim aku singgung dah. Bu, ya aku mengalah on minanto. Ini cebungas senang mintuha apa demi minanto. Ya aku nang kawin nang tuha nikah anak kan nang kawin. Ini udah mantap banget dandanan. Nang ini betimpel di sini nang kayak abang ya le. Iya, mendua jari tabelnya belum lagi nang di sini. Belum terus kaning kayak ahli manyor nang berikan. Ya kok yang mana pengantinnya ini? Dandanan sama banget. Kadang-kadang kita nih itu kita sampai di sini. Menurut kan menagur supaya jangan terliwat banget kalau pengantin itu kan memang disuruh didandani. Pengantin itu memang disuruh puja Nabi aklinun nikah. Beritahukan kepada orang supaya nyanyi menikah, maka ditatai. Dari beheri pengantin ditatai.
yang mama pengantin ini hanya aja. Belum. Waktu kami kawin, jadi mama berdatang. Sekali anakku kawin, aku berdatang. Ya. Sekali orang terbanyak bergembaran aku pada anakku. Ya. Sama di Palangkaraya itu juga. Jadi kata marinannya, guru dimohon hadir pernikahan anak kami di gedung. Lah kayak kok, sekali aku datang, wartawan tuh kadang udah pengantin lagi pamanah aja aku panggil udahnya jobek budi aku itu singgung pengantin. Jadi kalau pengantin itu memang spesial, memang ditatai. Nah kita ini bertatai juga mendampingi anak, tapi berdandannya ibu-ibu jangan tabal banget, belajar tuh jangan tabal gitu. Itu sesuatu sedikit kira kalah kita Minanto. Ini bunga semintuhaknya pada Minantonya, maka anom masih. Nah kadang-kadang kita kita sambat kita tulak ke pengantin. Kita berpandiran kok ikan tulak belajar. Aku kan sawat pang ada tu je jarame ikan. Nang apa aja lauk ada, nang apa aja lauk ada. Tapi sayang dia nasinya keutusan. Bukan nasi nang murah perhitungan banget. Jadi dia akan olehnya mati orang deh. Itu namanya cakap sia-sia. Apa untungnya? Apa untung hakim kita tuh apa? Menyambat nang itu. Kadang-kadang maju bungas banget anak orang tuh kayak patung. Jadi yang ke situ aja. Bila bertambah, tapi sayang dia. Lakinya bakal banget ya, bakal aja, lakinya tuh hak pada namanya Tuhan. Ya pantasnya jujuran mahal ya. Kurang sugih pak, berarti mamanya ini mama matrai. Kurang padahal matrai pulang mata duitan, pulang kan banyak pandir. Itu yang menyebabkan berbahaya. Nah akhirnya kita malu kita di hadapan Allah, dibuka oleh malaikat. Inilah mulut-mulut nang tukang sambat orang. Kalau disambat zaman di dunia ini namanya mulut imbir. Mulut imbir itu luas banget untungnya. Nang mana aja disambatinya. Nah itu katanya amalan supaya kita jangan malu di hadapan Allah ketika malaikat membuka buku catatan. Ternyata kalau kita kadang nyambati, kita dosa diampuni Allah. Yang kedua, jangan terlalu panjang cita-cita, jangan terlalu panjang angan-angan, karena kulir hakin beribadah kulir. Nya bercita-cita, karena jakum sudah Tuhan kita berhimat beramal. Lagi anu pada hidup beramal laluan sudah Tuhan pada uyuh lagi. Karena kalau lagi beramal itu terlibat panjang cita-cita. Kemudian katanya memperbanyak sedekah. Orang bersedekah itu menyebabkan buku catatan amal harum, indah. Karena kata Habib Ali Al-Habsyi, Sidin menyampaikan di pengajian, ujar Sidin, kalau kita nih bersedekah itu pahalanya seperti membunuh syaitan 70 orang. Jadi ada yang hadir itu suka, Habib saya senang banget sempian bercerita ternyata bersedekah pahalanya membunuh 70 syaitan. Aku nih jalawas sudah nak membunuh setan ada berdebat belum. Nah ini kesempatan aku membunuh 70. Wajah Habib silahkan. Muka itu Jasidin aku beri kalau aku mau ambil duitku nang banyak tuh. Aku hari ini membunuh setan, aku bagi-bagi ke benar hadirnya. Semangatlah kawan hadirnya. Oh hadirnya kita sedang juga. Rupanya begitu sampai ke rumah mau ambil duit yang banyak, bini ya boleh kita pasar. Hendak kemana Jasidin membuat duit banyak? Aku Jasidin nak membunuh syaitan 70 orang. Karena bersedekah sama dengan membunuh 70 syaitan. Oh ya nanti ini hawas kau. Bila kau sedekahkan hawas saja kau. Ada boleh-boleh kau rumah lagi. Andap apa angkat kaki. Terpaksa bagaimana mandap. Datang ke pengajian lama limai. Ya Habib maju aja Pak. Bagaimana nyaman lah membunuh syaitan. Alhamdulillah Habib ya. Saya berhasil membunuh 70 syaitan. Tapi setelah saya membunuh 70 setan, datang Mama Setan. Mama Setan datang, kita awal lagi. Dia yang acok membunuh. Jadi berat dia bersedekah, itu berat rupanya. Tapi kalau kita ini banyak bersedekah, insya Allah kayaknya nyaman. Tapi yang kesinggung aku nyampaikan cerita. Aku kan tidak tahu, cerita cuma menyampaikan. Ternyata bersedekah itu pahalanya ganal menurut kemampuan kita. Jangan memaksakan. Yang penting jangan ayah pun kita hendak bersedekah kayak orang berbelanja
jangan menghadang duit banyak. Menghadang duit banyak kan jadi ke pasar belanja, artinya seadanya. Amun duit banyak nukar senangin, amun duit sedikit nukar ikan karing, amun duit banyak nukar undang gelas, amun duit sedikit undang papai. Yang penting berbelanja. Itu juga kita. Yang penting kita seminggu paling kurang ada bersedekah. Awan anak kemanakan kah? Awan orang tua kah? Atau tulak ke pengajian kah? 1.000 kah? 2.000 kah? Allah kadang memandang itu, tapi Allah memandang kemana kita berpihak dengan duit kita. Oh, ternyata kita suka bersedekah, bukan nilainya, tapi berpihaknya kemana. Apa dipalarakan, apa kada kalau untuk kepentingan agama. Itu katanya amalannya supaya malaikat hafazah nanti kita selamat. Kemudian yang keempat, membanyakkan memuji Allah. Apa yang ada, alhamdulillah. Apa yang ada, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, min qibali syaitan ayyubtila amalahu. Terhadap syaitan kita kada boleh merasa aman, kada boleh. Kenapa? Karena punya Imam Al-Ghazali, inna makayida syaitan sab'atun. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu ada 7 macamnya cara menipu kita nih. Maka kada boleh merasa aman kita. Kita ini dihimpitnya banget. Dijaganya pertama, ayanha anha. Syaitan berusaha melarang kita daripada taat nih kita ke pengajian nih. Berat kita. Berat. Apalagi hari gerimis ini. Berat kita hendak tolak. Puja setan gak usah. Nang ceramah itu ya si orangnya. Nang disampaikannya lebih kurang ingin tuh Pak. Paling kisah cangkul cap buaya. Jadi peraya tulak. Apabila kita lulus ini ada tulak kita. Apa tulak kita? Berarti gagalnya dah. Di andakin cara kedua pulang. Wa ayyak murahu bitaswib. Disuruhnya kita belembat kain aja Ustaz tuh lambat juga datang ini jam 10.30 paling cepat masih jam 11 kain aja dia sampai ke sini kurang baru kalilan deh termasuk kayak aku tadi mah kata lambat cucu datang jadi nimang cucu sekali tulak hari gerimis saya kada tahan kan hujan maka berpayung kan berpayung kan aku laju bila laju patah payung kok paksa bergemat. Nah maka terlambat. Apabila pian kada terlambat juga tepat waktu datang. Nang ketiga pula. Wa ayyak murahu bil ajalah. Setan menyuruh kita hendak lakas. Hendak lakas ampih. Amun lawas banget ceramah nih, gelisah. Makanya ulun dia hendak ada lawas ceramah. Karena ulun gini juga bila orang ceramah terlalu lawas gelisah ulun. Jadi ulun tahu diri kita nih yang penting walaupun sedikit tapi ikhlas menerima daripada banyak-banyak gelisah kan kada berakah lagi. Maka jangan sampai kehilangan berakah. Makanya Tuan Guru Bahit itulah apabila ngisi pengajian setengah jam juga. Setengah jam alam ayah kayak itu juga. Ayah di Masjid Agung udah setengah jam aja. Mungkin menjaga biar murid nih jangan kehilangan berakah. Kita kan menyerah ikhlas apa panjangan gitu ya. Bukan lekas bulik ya. Matang banyak model aja. Model uang padakannya apa aja kisah panjang. Jadi kadang-kadang tersambat kan. Makanya mungkin dugaan saya rata-rata orang hebat tuh pada pasti panjang ada. Tapi sama aja juga. Bidan itu juga, mau bidan tuh hebat mengurutnya kan luas ya deh. Picit-picitnya bagus. Tapi misal 2 jam mengurut tuh tanda bisa tuh praktek. Tapi jangan tersinggung lah. Pasti praktek lagi tuh. Namun orang lihai mengurutnya cuma kita tahu uratnya deh. Orang terpelicok, tahunya uratnya deh. Berarti ada tahu belum masih mencari-cari itu meraba-raba di mana uratnya. Berarti sama juga kita juga. Makanya amun lawas kita di pengajian setan ini menggoda supaya lakas bulikan. Tapi kalau kita sedang ujian nyanyi atau lagi gembus bernyanyi, nah apa nyanyinya? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuhan senangin lagi main sepeda mati lampunya. Nah, ternyata rupanya
anak melamar, anaknya banyak. Nah, ada tukangnya. Makanya saya bilang sama ibu, kalau si anak begini carikan jodohnya, jangan pasrah, carikan jodoh. Cuman kita nih kadang-kadang anak lelaki sibuk carikan jodoh, tahan berjual kabun, mencarikan jodoh hakin anak lelaki ini. Awan itu jangan nakai, awan ini aja. Mahal kejujurannya, ini orangnya bagus, tapi kenapa anak bibi ini gak dicariakan? Itu orangnya datang. Tapi kadang-kadang pulang kayak ini, bila kita cari jodoh anak bibi ini menawarkan ke lelaki, lalu ada yang menyambat, takutan banget dia jadi setuha. Ada orangnya datang di hari itu. Begini Bu, kita lah kalau anak lelaki mencarikan jodoh, tersalah bicaranya ada bapak, isok bisa kita melamar. Ya. Tapi kalau anak bibi ini tinggalkan lakinya, jandanya kesian, jadi hulutan orang. Sama dilakukan ya coba. Janda yang mana? Janda yang senangnya. Nah, sekalinya janda yang putih berambut panjang. Apa salah janda itu apa? Aku bina janda. Apa salahnya? Kenapa makanya dibuat laguan? Ulun bertemu seorang dengan pengarangnya. Waktu di Samarinda di rumah Udin kemarin bulan Awal. Saya ngisi sana acara halal bihalal. Sekalinya ada El Karuna, pencipta dari Jakarta, pakai gembus lanto. Nah, aku nyaksikan seorang. Oh, majua ayah si badaan kah. Nang janda-janda pejugit jual padahal. Yang gininya tapi nyaman juga pejugit. Padahal kan nang main sepeda mati lampunya. Ada juga tuh. Rutin kata juga banget ini gitu. Makanya carikan jodoh. Hadir anak perempuan biar anak itu kada tersalah. Nah, namun laguan kita tahan lawas. Tapi kalau membaca wirid pengajian kada tahan lawas. Kenapa? Itu syaitan menggoda. Ditimberatinya mata kita nih, maka selalu mengantuk. Belum kita selalu mengantuk juga. Kadang-kadang lawas di masjid tuh Jumat khutbah kepanjangan, ada emak unggut juga tahu mengantuk. Kenapa? Karena disinggantunginya di sini. Amon nonton ujin kada biloknya ke atas, hubungan rumah, maka kalap mata kada mengantuk. Sampai jam 2 itu tahu ya pada kuring merajuk mata sawat apa kada merajuk mata keanginan, jantungnya ke atas jual bulu mata. Itu katanya syaitan cara menggoda kita kada tahan lawas. Nah, apabila tahan jual lawas, kena wa ayyak murahu biriya. Kita disuruhnya beramal ria, pamer. Mengkada juga disuruhnya keungahan. Ujung-ujungnya apa? Ikam jesitan beramal kakada kah? Amun nasib mun neraka ai. Ikam beramal kakada kah? Mun surga ai. Kasihnya budak. Makanya kan kada bisa sembahyang lagi. Nah, mun Allah masuk surga siapa yang kau melarang? Allah masukkan neraka siapa yang kau melarang? Nah, sembahyang hendak kada kan. Orang nang kada Islam tu Pak. Jam 7 masuk Islam. Jam 8 mati. Pagilanya sembahyang. Surga. Awak lah tuh hok ba'amal. Sekarangnya husul khatimah waliyahzubillah. Itu syaitan menggoda. Makanya kita nih syaitan kada boleh merasa aman. Kenapa? Karena syaitan itu musuh lakum adu mubin. Apa amalannya? Supaya kita jangan diiringi syaitan terus. Setiap masuk rumah kemarin harus membaca bismillah. Bila kada ingat bismillah, maka keluar pulang. Kita biasa pulang masuk ke dalam rumah. Karena kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, penghalang kita menjadi orang baik ini 4. Pertama, dunia. Maka kita gagal menjadi orang baik. Bercari dunia habis-habisan. Ya Allah, jangan ibadah. Hagen kesehatan kada dijaga lagi. Nah, sampai-sampai makan udah cawat. Tadi jual nasi, kelaparan. Cakap jual nasi, kelaparan wajar lah. Jual nasi, kelaparan, bungol tambuk nggak. Banyak duit, cakapnya tuha karena penyakit lambung mah, ibu obat kemana-mana. Habis pulang duit ke dunia, ngerannya. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, syaitan. Yang keempat, lingkungan kada baik. Makanya alhamdulillah kita di Surga Gambar ini ada lingkungan yang setiap bulan kita kumpul bersama pengajian. Cuman ulun minta maaf,
Ada tawa sebulan sekali nang tadi, karena tadi 10 hari yang lalu saya ke Medan pulang, tapi saya bersyukur sampai ke Medan karena hadiah besar dari bupati sana. Apa hadiah terbesar? Saya sampai ke tempat kehidupan mama saya di waktu halus. Karena mama saya lahir di Simpang 3 Perbaungan, Logok Pakam. Orang Bahari menyambat di Delhi, pokoknya bukan Delhi Serdang pokoknya. Teman mama aku nyambat di Delhi, jadi aku sampai di Simpang 3 Perbaungan tuh. Nah, ceramah di situ. Saya yakin ada keluarga yang hadir, tapi kan dapat mencari karena mama saya sudah berpulang ke rahmatullah 3 tahun yang lalu. Tapi saya berbahagia menjajak terpandang saya seakan-akan mama saya sedang bermain-main di sekitar itu. Cuma nggak ada tahu di mana rumahnya. Jadi ulun ada kawa bulan tadi. Nah, minta maaf taparai sebulan. Bulan ini pun insya Allah nanti tanggal 28 bulan 11 ini saya berangkat lagi ke Kalimantan Tengah. Nah, 3 kali pesawat yang mengundang orang dari Jakarta. Acara apa, ada tahu juga sama betul takon juga apa acaranya. Pokoknya sudah acara malam, besok diantar pulang. Cuman saya minta bertahan 2 malam karena ada yang minta tolong lagi di Barabai dengan di Tabalong di Kaluak sana. Jadi mungkin saya berangkat 4 malam, tolong didoakan mudahan lancar, selamat, aman, kabul hajat. Dan ulun mengundang pian berataan insyaallah Sabtu hadapan, besok Jumat, Sabtu lagi tanggal 18 November. Tanggal 18 November Sabtu hadapan kami meresmikan pernikahan anak kami yang kedua, dapat orang Bekasi, Jakarta. Jadi mengundang sekeluargaan. Mudah-mudahan pian sambil berbelanja ke pasar, sempat ke rumah kami. Nah, jadi kita sama-sama hadir, terserah aja pian datang, hendak jam berapa, terserah aja. Saya undangan umum. Ada yang bilang, Ustaz dia undangan umum nih kayak kok kali cukup hari. Ya kok udah khawatir. Mau kali cukup pindah kayak Ustaz Supan lah. Ya kok tak Supan. Yang Supan kan bukan aku. Yang Supan kan murid-muridnya. Kenapa guru Aruf sampai kali cukup? Pesan saya aja. Jadi kita siap-siap saja. Kalau sampai ke sana pian Maria ayam yang dapat ada lagi apa nang ada di cibok mau ada aja ya beli ke rumah aja song juga makan sampai pian dan tangan ya alhamdulillah, tapi insyaallah cukup aja. Nah, jadi saya mau undang umum, ulun hendak mau undang pakai undangan, ulun gak ada beritahu ngarannya. Ngaran Ustaz Ibrahim tahu, ngarannya kita tahu ulun siapa ngarannya. Hai Mega. Ini siapa? Nah, Ustaz Zainuddin kita tahu. Izin pulangan asal karena kita tulis pihak caranya adul. Jadi ulun kada undangan minta maaf banget. Ada pasti hafal ngaran, karena ada yang tertinggal, ada yang terundang, maka ulun umum aja di mana-mana pengajian ulun undang berataan. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.